Kang Gun-Gun ini kayaknya senangnya dilamar ya? Ya, tidak juga sih, ya. Karena yang pertama itu keputusan dari komunikasi politik. Dan Ini kalau saya sebutnya barisan sang mantan ya? Sang mantan wakil bupati dan mantan wakil bupati nih bersatu nih, Kang. dan bupatinya sama-sama Dadang lagi. Ini menarik ya. Ada yang sudah pasti, tapi ya harus dilepas untuk posisi eksekutif ini, Kang ya? Ya, nggak sayang tuh, Kang. Dan sudah banyak menitipkan keluhan-keluhan nih, Kang. Ya, khususnya tentang lingkungan, secara khususnya masalah banjir. Orang-orang tahunya itu kabupaten adalah tentang banjir, dan banjir, Kang. Hujan sedikit, banjir. Sampai jangan bilang anak kecil paman kan gitu. Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik di program Mata Lokal Memilih. Nah, di studio Tribun Jabar, kami Tribun Jabar telah kedatangan tamu istimewa, seorang politisi yang akan maju pada kontestasi politik di Pilkada Kabupaten Bandung. Ada Pak Gun-Gun Gunawan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, oke. Baik, seharian ini kayaknya cukup padat ya, agenda-agenda kampanye mungkin, Kang? Ya, datang terus ke masyarakat, turun langsung. Oke, Banyak turun langsung ke masyarakat. Iya. Oke, Kang, saya mau langsung to the point aja ya. Kayaknya nih, ya, dari berbagai referensi, dari berbagai CV yang mungkin saya terima, Kang Gun-Gun ini kayaknya senangnya dilamar ya. Jadi wakil sudah pernah dan kembali jadi wakil lagi. Gimana, Kang? Tanggapannya, Kang? Kan rata-rata ya. wakil itu dilamar ya. Oh. Gimana, Kang? Ya, tidak juga sih, ya. Karena yang pertama itu keputusan dari komunikasi politik dan realita dari dinamika politik ada. Ya. Karena memang sistemnya atau seperti itu. Ya. Sebelum ada MK yang terakhir itu ya, putusan MK itu kan. Nah, kebetulan partai saya PKS itu kurang tiketnya itu, kursinya itu. Dan ternyata sama juga pasangan saya, Kang Sahrul juga kurang. Karena di Kota Bandung itu harus 11 kursi. Nah, Kang Sahrul punya 9 kursi, ya saya 7 kursi. Oke. Jadi kalau dari patsun ininya gitu kan, dan untuk membulatkan tiket itu gabung, ya dari komunikasi politik ya inilah realitinya ada. Oke, Kang Sahrul Gunawan dan Gun-Gun Gunawan ya. Sama-sama punya nama Gunawan. Ya kan? Gunawan. Ya kan, Gunawan kuadrat lah namanya. Gunawan bersatu. Gunawan bersatu. Dan statusnya selain memiliki sama-sama Gunawan nih, Kang. Ini kalau saya sebutnya barisan sang mantan ya. Mantan wakil bupati dan mantan wakil bupati nih bersatu nih, Kang. Ya, yang menjadi pertanyaannya khusus buat Kang Gun-Gun nih. Apa nih, Kang, pengalaman berharga selama Kang Gun-Gun menjadi wakil bupati di zaman Pak Dadang Nasir ya? Ya. Pengalaman berharga apa yang akan diterapkan nih nanti untuk di kepemimpinan selanjutnya? Ini menarik ya, sama-sama Gunawan. Iya. Dan bupatinya sama-sama Dadang lagi. Iya, nah itu. Gimana Kang? Dulu saya dengan Pak Dadang Nasir ya. Sekarang Kang Sar juga dengan Pak Dadang. Kan? Nah, sekarang menghadapi kami bergabung ya, Gunawan bersatu. Melawan Dadang. Iya. Gimana, Kang? Kalau persoalan ini tentunya masalah pertama adalah niat ya. Dan masalah bagaimana kita merasakan ada kepuasan tersendiri. Terlepas dari apapun itu jabatannya, tapi kesempatan ini ya kesempatan yang baik untuk saat ini untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dulu kalau tidak di posisi punya kewenangan, meskipun jadi wakil bupati ya, ada aspirasi dari masyarakat atau apapun yang ada di sekitar kita ingin kita perbaiki, itu tidak sebesar kewenangannya ketika menjabat itu. Contoh misalkan ada usul ini jalan saya nih rusak nih, mungkin waktu itu apa nih kalau dari saku sendiri ya segitu-gitunya. Tapi kalau punya kewenangan tadi, itu bisa
ratusan kilometer bisa kita anggarkan dan bisa terrealisasi untuk advokasinya. Atau ada saudara kita yang mau ke rumah sakit susah gitu ya. Kalau ini gitu, siapa kamu gitu mungkin ya. Apa ini? Tapi ketika ada punya ini, kita bisa advokasi. Kita bisa benahi nih kebijakan yang salah, aturannya nih gitu, sistemnya. Seperti itu. Karena ini yang menarik, sebelumnya kan saya aktif di kemahasiswaan ya. Alumni reformasi juga nih. 98 itu. Dulu kita di luar yang selalu mengkritik kebijakan pemerintah. Tapi waktu itu saya diberikan tugas, mandat harus masuk ke legislatif. Tahun 2009, 2014. Dulu mengkritik pemerintahan. Nah, sekarang ketika jadi anggota dewan waktu itu saya menerima yang demonstrasi gitu ya. Nah, itu kan dua hal yang berbeda posisi waktu itu. Nah, ketika jadi wakil bupati, jadi eksekutif ya. Nah, eksekutif kita yang bersama-sama dengan legislatif merumuskan kebijakan, tapi juga ada bisa melakukan realisasi dari keputusan kebijakan tadi. Nah, ini yang tidak bisa diukur bahwa jabatan itu fasilitas, enggak. Kalau menurut saya itu ada kepuasan tersendiri. Ketika bisa mengadvokasi, kita berbuat baik untuk banyak orang dengan kebijakan yang tepat, wah ini rasanya itu tenang, puas gitu. Meskipun saat ini, kenapa tadi harus kembali lagi, ada PR-PR yang belum terselesaikan. Ada PR-PR yang belum terselesaikan. Berarti 5 tahun terakhir menyelesaikan PR juga, Kang? Harus. Walaupun tanpa sebagai posisi eksekutif. Ya, tentunya. Nggak kelihatan nih Kang Gun-Gun nih selama 5 tahun belakangan ini. Bukan 5 tahun, 3 tahun setengah ya? 3 tahun setengah ya? Ya, waktu itu pasca selesai jadi wakil bupati, saya masih meneruskan jadi ketua PSSI Kabupaten Bandung. Mungkin kalau teman-teman yang lihat bagaimana persepak bolaan di Kota Bandung waktu itu ya kita coba benahi. Nah, setelah itu baru ikut lagi perhelatan legislatif kemarin dan terpilih. Terpilih di dapil 1 saya. Tapi karena kebijakan keaturan itu harus mengundurkan diri. Senin dilantik, Selasa mengundurkan diri untuk daftar. Oke. Ini menarik ya. Ada yang sudah pasti, tapi harus dilepas untuk posisi eksekutif ini, Kang ya. Ya, nggak sayang tuh, Kang. Orang banyak gitu ya. Sama gitu. Ini ngapain gitu. Itu udah dilantik. Jadi anggota dewan gitu kan. Loh kok langsung ini lagi gitu. Ibaratnya gelok lah gitu. Luar biasa kan, sih itu. Itu sebuah pengorbanan ya. Ketika itu pun bukan kemauan saya sendiri. Ada panggilan ya, itu juga ada keinginan dari masyarakat. Karena untuk menuju Kabupaten Bandung yang maju dan sebagainya itu ya dibutuhkan orang yang betul-betul nyah kepada Kabupaten Bandung. Dan saya terpanggil untuk itu. Kemudian kenapa pasangan dengan beliau kan sama-sama wakil bupati ya. Ya ada kesamaan-kesamaan untuk bisa mewujudkan itu seperti. Artinya cukup percaya diri, cukup optimis untuk maju nih Kang, untuk menjadi wakil bupati, untuk pemimpin Kabupaten Bandung selanjutnya kan, mengingat nih Kang ya. Kalau kita lihat-lihat Pak Dadang Supriyatna saat ini ya tidak bisa dipandang ini juga lah ya sebagai incumbent. Nah, seperti itu. Nah, dan melamar seorang artis juga nih Pak. Kalau Kang Sahrul itu kan artis, menjadi politisi dan menjadi politisi dan sekarang mantan artis lah ibaratkan. Kalau ini artis baru nih menjadi politisi. Nah, gimana? Berarti sangat-sangat optimis nih Kang, meninggalkan legislatif dan untuk menuju panggung eksekutif ini Kang. Ya itu kan masyarakat bisa menilai sebenarnya itu. Dua-duanya sebenarnya petahana. Pak Dadang Supriyatna petahana, Pak Sahrul Gunawan petahana kan, meskipun jabatannya bupati dan wakil bupati. Tapi tadi menarik, kalau percaya diri gitu kan, pilihan-pilihan yang lain kenapa gitu tidak? Kenapa harus
pilih pasangannya seperti itu. Justru saya sangat tertarik dan menghargai ketika seorang Sahrul Gunawan serius untuk mengajak saya dalam kontestasi pilkada ini. Oke, sangat serius ya. Mungkin apakah sama Gunawan gitu? Ada ikatan sama sang mantan wakil bupati. Sang mantan, barisan mantan itu kan. Pengalaman juga. Iya, pengalamannya dan sepak terjangnya ya. Sepak terjang selama sama-sama mantan Dadang. Bupatinya ya. Nah, seperti itu Kang. Banyak kesamaan ya. Sama. Semoga dengan ini banyak kesamaan bisa sama-sama maju untuk memimpin Kabupaten Bandung. Nah, baik Kang. Di Tribun Jabar banyak ini warga Kabupaten Bandung, Kang. Dan sudah banyak menitipkan keluhan-keluhan nih, Kang. Ya, khususnya tentang lingkungan, secara khususnya masalah banjir. Orang-orang tahunya itu kabupaten adalah tentang banjir, Kang. Hujan sedikit, banjir. Dan ya tidak sekali dua kali saja. Beberapa tim kita, khususnya tim studio ini, karena banjir jadi nggak bisa ngantor, Kang. Gimana nih, Kang? Itu daerah mana itu? Ada Majalaya. Majalaya, oke. Ya, satu lagi dari Cimaung. Ya, jadi terhambat nih Kang untuk ke kantor nih, untuk liputan nih. Gimana nih Kang untuk masalah banjir? Ya, jadi ini kalau di search di ini ya, ya itu di googling itu gitu. Apa sih masalah di Kabupaten Bandung? Ya salah satunya itu masalah kemacetan, banjir. Dan itu tidak bisa dipersalahkan, emang itu faktanya seperti itu. Dan waktu saya jadi wakil bupati waktu itu, nah salah satu tugasnya itu sebenarnya meskipun tidak dilihat sama orang gitu kan, melihatnya sosok bupati sebagainya, kita bantu untuk menyelesaikan itu. Contohnya saya bilang bahwa masalah banjir, sampah, kemacetan itu bukan masalah internal masing-masing kota kabupaten, tapi harus dalam satu kawasan yang terpadu. Contoh tata kelola kawasan Bandung Raya aja. Nah, alhamdulillah usulan-usulan kami diakomodir, ada perpresnya bahwa ada Badan Pengelola Kawasan Cekungan Bandung. Kemudian ada pergubnya juga sama gitu, ada badan terkait dengan Cekungan Bandung lah, pengelolaan Cekungan Bandung. Nah, diangkat dari provinsi ini sebagai koordinatornya. Harapannya itu yang bisa menyelesaikan masalah tadi. Nah, alhamdulillah dengan adanya upaya-upaya rekayasa teknis, sebenarnya banjir di Kota Bandung itu saat ini tidak separah dulu. Kalau dulu yang kena kan ada Dayakolot, Bale Endah ya, Bancaran. seperti sampai dibilang langganan banjir. Nah, kalau lihat sekarang itu dengan banyaknya danau retensi, ya, itu bisa mengurangi, apalagi ada Curug Jompong gitu. Dan program Citarum Harum yang sebelumnya itu bagaimana menormalisasi sungai dan Citarum, nah itu luar biasa, ada dampak-dampaknya. Mengurangi, dulu tuh kalau genangan itu banjir itu sampai seminggu gitu. Ya, berhari-hari. Tapi sekarang itu kalaupun ada genangan udah surut lagi. Nah, artinya itu ada upaya. Dan tentunya saya akui di sekitar Majalaya, nah itu ada beberapa contoh Cidawolong kalau misalnya itu. Itu memang anak sungai itu, sungainya kan dangkal itu. Banyak pabrik juga, ini jadi PR bagi kami sana. Dan di Cimaung kayaknya kemacetannya hanya di aja di sekitar Banjaran ya, dan ke arah sana di Bupatung itu hanya. Nah, ini jadi di fokus program kita bagaimana menata kemacetan, dan itu tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Bahkan se-Bandung Raya Kang ya. Se-Bandung Raya. Bandung Raya. Jangan sampai gini, banjir kiriman dari kota Bandung kan nggak enak. Bukan hanya banjirnya, sampahnya kadang ya. Sama juga. Faktanya memang benar gitu. Hulunya itu ada di misalkan Bandung Barat lewat kota Bandung, kota Bandung, muaranya di akhirnya itu di Kabupaten Bandung. Nah, kita tidak ingin saling menyalahkan seperti itu, kan nggak tahu. Kita jangan menyalahkan sungai, jangan menyalahkan sampah. Berarti kan ada sesuatu yang perilaku yang harus kita benahi secara bersama-sama. Nah, kehadiran Badan Pengelola Kawasan Cekungan Bandung ini harusnya bisa membuat terobosan bersama ya. Nah, ininya apa? Harus tercantum dalam kebijakan-kebijakan anggaran yang sama di daerahnya masing-masing, tapi terpadu ya.
dibantu oleh kewenangan provinsi dan pusat. Okay. Kalau anggarannya diserahkan ke kabupaten kota, ya terbatas. Okay. Kayak gitu. Ya, Kang, kita berbicara tadi ya, masih ada kaitannya dengan infrastruktur nih, Kang. Kabupaten Bandung ini kan wilayahnya cukup luas, Kang ya. Luas. Bahkan ada sampai wacana untuk pemekaran dan sebagainya, untuk pemekaran Kabupaten Bandung ini yang cukup luas ini. Dari pengalaman nih, Kang Gun-Gun ya, sebagai wakil bupati pada periode 2016 ya, Kang? 2016-2021. Dan saat ini tentunya walaupun orang-orang bilang kemana nih Kang Gun-Gun, ternyata mengurus yang lain nih, ada yang harus dikembangkan lagi ya. Yang salah satunya adalah PSSI tadi. Nah, Kang, terkait dengan infrastruktur ini, Kang, daerah mana sih, Kang? Ya, kecamatan mana mungkin atau desa mana nih yang wah ini akan menjadi fokus utama untuk pembenahan infrastruktur, mungkin yang perkembangannya masih agak terlambat nih, Kang? Iya. Kabupaten Bandung. Yang pertama, Kabupaten Bandung harus kita pahami ya. Kalau secara administratif penulisan tuh Bandung itu sebenarnya itu Kabupaten Bandung. Ya. Kalau Kota Bandung ada Kota Bandung. Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Ya. Tapi kalau Kota Bandung tuh Kabupaten Bandung. Karena Kabupaten Bandung adalah induknya Bandung. Oke. Dimekarkan jadi Kota Bandung, Cimahi, kemudian Bandung Barat. Sekarang usianya 383 tahun. Usia cukup tua. Nah, sementara orang bertanya, ini wajah ibu kotanya gimana katanya? Apakah wajah ibu kota itu Kota Bandung, Kota Cimahi gitu? Kalau saudara kita Bandung Barat kan barulah terlahirnya gitu. Tapi kalau lihat Kota Bandung dan Cimahi kan orang menganggap oh itu kotanya itu gitu. Nah, akhirnya infrastruktur pertama bagaimana kita menata ibu kota ya, Kota Bandung Soreang itu menjadi wajah ibu kota. Nah, nanti di sana memang dari dulu kalau orang itu kan berkunjung ke Kabupaten Bandung, dia hanya berkunjung healing saja ke tempat wisata, nginepnya di Kota Bandung, gitu. Shoppingnya di mana? Di Kota Bandung. Nah, jadi visi saya dengan Kang Syahrul salah satunya adalah Kabupaten Bandung itu nyaman untuk ditempati, nyaman untuk dikunjungi, nyaman untuk berwisata, nyaman untuk berinvestasi. Gitu. Nah, itu yang sehingga orang tuh betah atau inilah nyaman ya di Kabupaten Bandung itu. Yang kedua tentunya Kabupaten Bandung itu terkenal dengan hasil buminya, pertanian. Kebayang kalau misalkan daerah desa-desa yang penghasil hasil bumi, pertanian tadi, fondasi pertanian itu, kalau infrastruktur jalannya masih rusak gitu ya, nah ini akan terkendala. Contoh misalkan banyak itu hortikultura sayur-sayuran, kalau telat saja atau lama saja di jalan kan busuk. Nah, ini konsen kami dari zaman kepemimpinan kami ya tadi dengan Pak Dadang Nasir, Mas Adi juga mungkin sudah banyak infrastruktur yang terkoneksi, khususnya yang di sektor pertanian. Justru tantangannya sekarang itu adalah yang akses ke tempat wisata. Nah, ini hubungannya itu apakah ini aset pemerintah setempat atau aset dari BUMN? Karena ada PTPN perkebunan ya, PTP perkebunan, ada perhutani. Nah, ini yang memang saat ini gitu. Ketika kalau ke Ciwidey, ke Pangalengan kan banyak kawasan wisata itu di sekitar perkebunan. Orang itu terkadang termakan ini ya lihat Instagram, oh ini bagus nih. Gitu. Pas kayak itu jalannya jadi rusak gitu. Ya nggak apa lah, setiap variasi gitu kan. Olahraga dikit. Olahraga ya, Pak. Isi baru makan jadi makanannya bisa. Jadi pas nyampe lapar makan di tempat, kan healing, seger gitu. Itu alasan saja ya. Gitu. Alasannya. Tapi nggak bisa dibenarkan dong itu, Pak. Itu pilihan, ada orang yang suka seperti itu kan. Oh, itu alami gitu gitu. Masa ke hutan jalannya beton kan gitu. Ya itu pilihan, tapi justru tantangan. Tadi supaya
masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke desa wisata itu nyaman tadi gitu. Nyaman ya, jangan sampai ketika kesananya mahal, jalannya aksesnya susah dan sebagainya. Jadi kita bersyukur ada akses tol Saroja saat ini ya. Di Jakarta itu cepat gitu. Nah tinggal bagaimana dari Soreang ke arah Ciwidey ini infrastruktur yang sedang kami ini fokus ke depan itu harus benar-benar bisa menjadikan solusi percepatan dari Soreang ke Ciwidey itu ya, aksesnya itu. Yaitu jalannya segitu-gitunya. Pilihannya gitu. Pelebaran jalan baru atau memang ada terusan jalan tol ke Ciwidey. Seperti itu. Oke. Kang, tadi kan sempat ngebahas tentang Pak Dadang Nasir ya. Komunikasinya sekarang gimana sih, Kang? Tadi malam ketemu nonton wayang. Wah, berarti masih terjalin. Masih terjalin. Masih mengarahkan juga nih, Kang, untuk kontestasi Pilkada tanggal 27 nanti, Kang. Masih ada memberikan masukan-masukan. Kita kan tidak salah kalau kita meminta nasihat, sharing pengalaman ya. Dan kita juga harus mengapresiasi dong. Setiap kepemimpinan yang ada ya, dan raihannya ya, termasuk iya kita harus apresiasi meskipun gayanya berbeda-beda gitu. Dan kebetulan saja Pak Dadang Nasir kan partai koalisi juga. Sebagai pembina atau ini ya, jadi apalagi beliau baru dilantik anggota DPR RI, otomatis dengan Pak Aceh, Kang Aher kalau di PKS itu pembinanya di dapilnya di sini gitu. Oke. Berarti saya cabut omongan saya, berarti bukan mantan nih, Kang. Berarti ini wakil bupati periode 2016-2021. Kalau mantan itu kadang... Kenapa gitu? Mantan itu kadang kurang enak, Kang. Kurang enak? Iya, kurang enak ya. Kalau mantan pacar itu... Ada cerita menarik nih. Mantan gimana? Pokoknya sebisa mungkin jangan menggunakan kata mantan deh ya. Sebutkan aja periodenya. Betul. Karena mantan itu biasanya berujung tidak baik gitu kan. Ini kan artinya masih berkomunikasi dengan Pak Dadang Nasir, artinya masih baik gitu. Silaturahminya masih tetap terjaga seperti itu, Kang ya. Betul. Ya, dan harus tetap terjaga. Seharusnya dalam setiap kalau ada undangan acara ya jangan disampaikan disebutkan mantan. Itu kan sebenarnya kan orang wajar biasa gitu ya. Tapi kalau disebutkan periodisasinya ya lebih ini. Oke, periodenya lebih baik, lebih terhormat gitu, Kang, dibandingkan. Ya orang lebih mengenal ini periode berapa kan sebenarnya. Betul ya, daripada mantan itu sebisa mungkin ini kalau wakilnya boleh. baik-baik itu jangan menggunakan mantan ya. Terima kasih ya, menggunakan mantan. Nah, baik, Kang. Kita mau ngebahas yang tertulis di apa ya namanya? Bomber ya, jaket ya. Di jaket itu pemuda menawan. Wah, ini gimana? Masih pemuda, Kang ya? Ya. Apa, Kang? Apa makna dari wajah kolonial atau milenial? Milenial sih. Ini saya makasih ini teman-teman dari komunitas ya. Ini singkatan sebenarnya itu. Pemuda menawan itu. Pemuda itu pengusaha muda. Nah, menawan tadi ya, salah satu visi dari saya dengan Kang Sahrul, Bandung Menawan tadi. Jadi menang bersama Sahrul dan Gun-Gun Gunawan sebenarnya. Nah ini jadi singkat Pemuda Menawan. Jadi komunitas yang memang menghimpun para pengusaha muda dan tentunya yang memberikan kontribusi juga ingin membantu kami bisa menang di pilkada ini. Gitu saja. Nah, berarti tagline-nya apa nih, Kang? Bandung Menawan atau alus pisan nih, Kang? Apa nih? Bandung Menawan, alus pisan. Wah, langsung digabungin ya? Iya. Langsung alus pisan itu sebenarnya dari partai koalisi ya. Kita sebelum adanya Bandung Menawan, nah dari partai koalisi apa nih tagline-nya itu gitu. Karena kita itikadnya dari hal yang halus, yang baik ini gitu. Dan kita ingin wujudkan juga targetan yang lebih baik, halus gitu, pisan gitu. Lebih baik itu halus pisan dari bahasa Sundanya. Ya udah, halus pisan gitu. Halus pisan. Nah, seperti singkat, A-nya itu agamis, luhung, unggul, sejahtera, happy dan berkesan. Halus pisan. Jadi pisan itu happy dan berkesan. Happy dan berkesan. Nah, ketika kamu kan ini kan disandingkan dengan menawan, Jawaban nggak ada bedanya. Ya udah, kita sepakati bahwa menawan itu adalah visi, halus pisan itu adalah jargonnya gitu. Oke.
Ridwan Kamil. Jadi kalau kemana-mana Kabupaten Bandung, alus pisan. Nah itu adalah pasangan nomor 1. Oke, alus pisan. Oke, gampang diingat, ya, gampang diingat dan sangat akrab dengan masyarakat Jawa Barat, alus pisan. Ya, oke, Kang, saya mau geser sedikit nih topiknya terkait dengan UMKM, ya, UMKM di Kabupaten Bandung. Hampir semua institusi, apakah itu perbankan, apakah itu perusahaan-perusahaan swasta, punya binaan UMKM nih, Kang. Akhirnya binaan UMKM ini cukup banyak, dan politisi-politisi juga di masa-masa Pilpres kemarin, pemilihan legislatif, selalu membuat agendanya bahwa UMKM ini harus diperhatikan. Nah, jangan-jangan nih, Kang, overload nih, Kang, perhatian terhadap UMKM ini akhirnya ada yang harusnya memang diperhatikan, UMKM yang harus diperhatikan, tidak terjamah. Gimana, Kang, kalau untuk agenda-agenda politik dari pasangan Gunawan Kuadrat ini untuk UMKM? Gunawan Bersatu. Gunawan Bersatu. Gimana, Kang? Ya, sebelum COVID ya, dan ketika dulu saya masih menjabat wakil bupati, ini sektor yang harus diperhatikan karena Kabupaten Bandung itu surganya ini gitu. Bisnis itu. Usaha mikro, kecil menengah itu luar biasa. Dan kita mencoba ada pendataan. Ya sebelum datang beberapa online shop yang ini ya, yang menawarkan kerjasama seperti itu. Nah, waktu itu kita sampai membuat adanya katalog. Karena belum ada digital waktu ini ya. Belum sehebat sekarang. Belum seramai sekarang lah. Iya, belum seramai sekarang. Kita hanya bisa bikin katalog waktu itu. Jadi orang yang berkunjung ke Kabupaten Bandung, kita tamu ya, itu bisa melihat, oh ini apa aja nih tiap kecamatan dan desa. Juga kita fasilitasi dengan adanya desa-desa tematik. Di desa-desa tematik ini kampung-kampung lah, ya, kampung-kampung tematik yang bisa memberikan wadah atau unggulan di desa tersebut. Nah, ada misalkan kampung jeans ya, itu yang memproduksi misalkan jeans. Ada kampung bedog gitu ya, itu yang memang golok lah yang membuat pandai bisa digolok itu gitu. Ada kampung wisata apa gitu, ada kampung strawberry, ada kampung kuliner yang lainnya itu kita sudah buat grand design-nya. Nah, di sini pola pembinaannya sebenarnya itu pola pembinaannya itu yang harus continue dan bisa memetakan ya. Kalau sekarang ada bahasa itu startup, kemudian scale up gitu ya. Dulu tuh banyak kucuran-kucuran dana bergulir ya, tapi kan tidak hasilnya itu gitu, tidak membuat ini ya gitu jadi besar, malahan tidak kembali atau jadi. Nah, ketika di ini bahwa ini harus dipetakan. Kalau yang mulai usaha gitu ya, mencoba ya mungkin di sini startupnya itu harus ada pelatihan, penguatan ini dulu lah gitu ya, motivasinya. Jangan sampai ketika yang baru dikasih bantuan dana dan bingung nggak jadi, udah selesai. Tapi yang tadi yang menengah tadi gitu, yang mau naik kelas itu tidak didampingi baik dari promosinya, dari keuangannya, dari pasarnya. Nah itu tadi jangan sampai ditelantarkan. Akhirnya apa? Banyak yang bermain sendiri dan bermain di luar. Nah, era COVID, nah itu surganya itu. Dan itu, mohon maaf saya belum ini menurut saya itu terlambat kita untuk mengambil momen ketika sebelum COVID itu ya. Saya pernah tawarkan ke Kadin, ke HIPMI, ini mau diambil nggak? Nah, kita sudah membuat pendataan sampai dilegalkan lah, dibantu gitu.
untuk usahanya itu supaya perizinannya itu ya. Kan sekarang ada tuh nomor usahanya itu. Itu dibantu, diregister. Nah, ternyata ketika COVID itu banyak tuh. Dan waktu itu ya kita fokus ke masalah ini penanganan COVID, tapi di bidang ini gitu. Ternyata ya kita juga bersyukur ya, meskipun ternyata diambil banyak yang kerjasama, ya ternyata jadi surga juga, di rezeki juga bagi beberapa UMKM kan waktu. Dan sekarang ternyata itu jadi luar biasa gitu. Pengembangannya tidak seperti dulu lagi dengan kebiasaan baru, dengan digitalisasi, promosi kan. Nah, tinggal kita bisa hadir pemerintah di sana. Saya suka bilang gini, biarkan kalau ada dari kemitraan kita, para pengusaha muda atau yang sudah ini, biarkan dia yang membinanya. Terus sampai dia punya pasar bagus itu. Kalau pemerintah dinas itu hanya sebagai ini aja lah, fasilitator aja. Fasilitator ya. Jangan sampai ikut-ikutan, itu yang repot. Hanya memantau kalau ada yang tersendat, membuka buat pelatihan-pelatihan, tapi tidak ada targetnya. Pesertanya tidak jelas. Maksud tidak jelas ini tuh, ini mau di ngapain gitu? Apakah hanya sekedar program saja, tidak ada berkelanjutan? Atau misalkan kalau saya berdiskusi dengan contoh pemuda Menawan ini, Kang katanya, ketika pelatihan itu sudah kelihatan mana yang belum siap, mana yang bisa di-up gitu, mana yang memang dia itu harus didampingi sampai ekspor impor lah gitu. Dan itu sudah ada semua di Kabupaten Bandung ya Kang ya? Belum. Itu ya akan kami lakukan. Wah. PR-nya cukup besar. Karena ya surganya UMKM ada di Kota Bandung. Dan sih akui ya masih ketika ngobrol tuh mereka ingin ada pemerintah hadir. Hadir di sini ya bukan berarti ikut nimbrung ini, tapi tolong dong gitu, berikan ruang untuk kemitraan dalam artian bisa membangun ekosistem yang baik di usia ini, kemudian juga bisa mereka ingin terlibat aktif gitu. UKM ini ya UKM unggulan tidak hanya lokal tapi juga bisa go internasional. Baik Kang, di hampir seluruh kota kabupaten di Indonesia ya, generasi milenial dan generasi Z ini sudah mendominasi Kang, ya sudah mendominasi. Nah pertanyaannya, Kang Sahrul mungkin masih dikenal oleh generasi milenial dengan serial yang paling populernya itu adalah Jin dan Jun ya. Masih kealaman lah saya Jin dan Jun. Udah pernah lihat Jin dan Jun dulu? Udah saya kealaman nonton. Masih kealaman, masih nonton lah Jin dan Jun. Nah, pertanyaannya nih Kang, gimana sih pembagian tugas nih antara Kang Gun-Gun dan Kang Sahrul nih selama masa-masa kampanye nih Kang? Pembagian tugasnya ini siapa yang akan mendekati siapa dan siapa yang akan kemana, seperti itu Kang? Iya, ya tentunya untuk pemilih pemula di milenial atau Gen Z ini tuh cukup besar ya. Mungkin 60% dari itu demografinya itu oleh milenial ini. Apalagi di Kota Bandung. Kota Bandung itu penduduk terbanyak kedua setelah Kabupaten Bogor. Kita 3,7 jutaan. Nah, artinya ketika bonus demografi 60% saja diisi oleh kalangan muda tadi yang milenial Gen Z itu, kebayang kita harus bisa masuk ke dunianya. Dan baik saya maupun Sahrul itu harus mampu untuk bisa membaca, menempatkan, ya juga mengajak itu, merangkul itu yang susah. Terkadang mereka itu seolah-olah tidak dilibatkan partisipasinya itu. Jadi jangan sampai jangan bilang anak kecil paman kan gitu. Kan gitu kan? Dia punya potensi tapi apa ininya gitu. Kadang kita merasa punya kebijakan lebih, merasa lebih tua, lebih pintar gitu kan, lebih ada, dan mereka gitu itu baru wah gitu. Padahal itu ya tiap zaman berbeda. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memfasilitasi itu. Contoh saya pernah berdiskusi sering dengan mereka terkait dengan angkatan kerja. Contoh kalau ada yang mau ini, saya sediakan nih
untuk jualan saja. Ada roda, udah ada isinya ini, ayam goreng gitu, dikasih modal, nih tinggal jualan aja. Siapa yang angkat tangan? Nggak ada yang angkat tangan. Itu generasi apa, Kang? Milenial atau generasi Z ya? Iya gitu kan. Percampuran itulah ya. Malah saya tanya kenapa nggak ada yang ini gitu. Dia bilang gitu. Saya usul bapak saja yang jualan. Wah. Terus gimana? Nanti kami yang buat videonya, kami fotonya, kami promosikan. Media sosial. Di Indonesia. Kami kan nggak usah capek-capek gini Pak. Nanti kalau ada hasilnya kita bagi 2. Kami bisa mengerjakan yang lain. Kan itu kan, kalau secara emosional dimarahin gitu, ini kurang ajar gitu. Tapi kan, juga mungkin ada sekarang, kalau milenial kan ada, harus ada jembatan yang memang bisa. Jembatannya apa? Ya kita harus bisa menempatkan mereka gitu, partisipasinya dengan ide-ide dan sebagainya. Contoh sekarang tawarkan taman kota. Kalau sama dinas atau ini kita itu hanya sebatas ini aja gitu kan, menjaga, merawat. Tapi kalau mau tematik, mau itu hidup, mau tempat berkumpul, ya public area gitu, open space. Ya kita harus tanya. Kalau kita sih ngapain? Jangan kita masuk angin tuh. Tiap hari di taman terus itu kan. Nongkrong ngapain gitu. Tapi anak-anak itu enggak. Kan enggak, kita di sini ngumpul, ini ide sini gitu. Kalau ini ada bisa lahir ide di taman itu Pak ya. Wifi-nya ini gitu. Biar kami yang kelola. Yang jualan nanti dari inilah nggak apa gitu. Gitu. Yang jelas anak-anak seusia kami itu tidak salah memilih ini gitu, jalannya itu. Semua berkumpul di sini itu positif. Ada aktivitas dan kami sangat dihargai katanya. Nah, salah satu komitmen kami memberikan ruang itu. Bila mana pasangan alus pisan terpilih itu, kita akan mengajak kalangan muda baik yang aktif di Karang Taruna, di itu di sekitar taman kota. Ya kalian yang nanti yang mengolah itunya. Kita hanya fasilitasi aja. Gitu. Baik segi keamanannya, dari segi yang lainnya lah gitu ya, infrastruktur. Tapi untuk pengelolaannya itu gitu, kita berikan kepercayaan pada mereka. Oke, Pak, tadi menarik Pak, ada yang dikasih dimodalin, dikasih roda, dikasih ayam yang sudah digoreng ya, kita katakan ramuan-ramuannya, malah mengembalikan ke Bapak, udah Bapak aja yang jualan. Itu Bapak nggak ada kekhawatiran akan penambahan angka pengangguran gitu Pak? Karena akan ada kaitannya, irisannya seperti itu Pak. Gimana Pak tanggapannya Pak? Sebenarnya itu kan mindset gitu. Jadi kan ada yang memang ingin bekerja, memang ingin ada yang berwirausaha, entrepreneur kan beda-beda gitu. Itu pilihan sebenarnya itu. Dan kita tidak bisa mengadakan semua pelatihan entrepreneur gitu. Tapi tidak pas. Sudah dilatih berapa kali kok nggak jadi-jadi. Tapi ketika masuk jadi karyawan, jadi orang nyaman ya, bagus ya. Itu kan pilihan sebenarnya. Tapi justru dari angkatan kerja ini itu bisa dipetakan kalau memang ada sekolah-sekolah SMK atau vokasi yang itu sudah menjuruskan gitu, enak tuh. Atau misalkan di kuliah udah mau menjelang dunia kerja itu kemitraan itu harus disiapkan bagi memang yang memang ingin langsung SMA nggak mau ribet-ribet, pokoknya mah kerja aja gitu. Tapi kan ada SMA juga yang tadi SMA gayanya entrepreneur, SMA ingin apa usaha sendiri atau apa, itu juga kan pilihan. Nah, pemerintah harus bisa membaca itu. Oke. Ada juga yang mau jadi pewaris saja Pak ya? Pewaris. Mungkin ya. Oke, baik Pak. Ini yang terakhir Pak ya. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat Kota Bandung, masyarakat Kabupaten Bandung ya? Masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya untuk menjelang 27 November nanti Pak. Mengingat di Kabupaten Bandung itu kan hanya 2 pasang nih Pak. Jadi perhatian ini kedua-duanya nih. Ya, ke pasangan 1 dan pasangan 2 itu fokus masyarakat itu dan selalu ditunggu-tunggu nih Pak tentang Kabupaten Bandung. Silakan Pak. Iya. Tentu yang pertama kita meyakini bahwa masyarakat kita itu sudah cerdas ya. Kalau tidak ada upaya-upaya secara terstruktur, ya, sistematik dan masif gitu yang dilakukan untuk berbagai macam kecurangan sebenarnya itu, intimidasi,
money politik gitu. Kalau dibiarkan saja mereka dengan nalarnya, dengan hatinya gitu, mungkin mereka akan menempatkan pilihan yang sesuai dengan keinginan mereka. Tapi faktanya gitu, makanya kita harus sama-sama menjaga ya pesta demokrasi ini adil, jujur, dan memang bebas untuk memilih. Nah, bagi warga Kabupaten Bandung, ya, Kabupaten Bandung itu sudah cukup tua. Kita menginginkan, bercita-cita ya Kabupaten Bandung itu di Kabupaten Bandung yang maju, Bandung baru, dan Bandung alus pisan. Nah, ini tidak bisa oleh siapa-siapa, oleh kita, saya, Kang Sahrul, Anda semuanya. Yuk kita bareng-bareng membangun, ya, memajukan Kabupaten Bandung. Caranya apa? Datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Satu pilihan, nomor 1, alus pisan. Oke. Terima kasih Pak. Sehat selalu dan sukses selalu. Itu tadi Tribuners untuk perbincangan saya dengan Kang Gun-Gun Gunawan sebagai calon wakil Bupati Bandung yang akan maju nanti di 27 November 2024. Tetap gunakan hak pilih Anda dan tetap semangat. Sampai jumpa pada program Mata Lokal berikutnya. Terima kasih.